Kembali lagi bersama saya Anggreni Dian Kurniawati dalam bagian keempat dari Single Index Model. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk lain dari Single Index Model yang disebut sebagai model pasar. Model pasar merupakan bentuk dari Single Index Model dengan batasan yang lebih sedikit dan memiliki asumsi yang berbeda dengan Single Index Model. Model pasar bentuknya sama dengan model indeks tunggal, namun perbedaannya terletak pada asumsinya. Di model indeks tunggal, diasumsikan bahwa kesalahan residu masing-masing sekuritas tidak berkovari satu dengan yang lainnya atau kovariansnya dari EI dan EJ adalah 0. Tetapi di model pasar, asumsi ini tidak digunakan atau kesalahan residu masing-masing sekuritas dapat berkorelasi. Kenyataannya bahwa sekuritas berkovari atau berkorelasi satu dengan yang lainnya membuat model pasar menjadi lebih realistis dibandingkan dengan single index model. Model pasar banyak digunakan oleh peneliti-peneliti pasar modal untuk menghitung return tak normal atau abnormal return. Bentuk model pasar yang sama dengan bentuk model indeks tunggal memiliki return ekspektasian sebagai berikut ini. RI atau return realisasian dari sekuritas I sama dengan alfa I ditambah dengan beta I dikali RM ditambah dengan EI. Kalau kita lihat sama ya rumusnya dengan single index model. Dan kemudian di sini untuk ERI atau return ekspektasian dari sekuritas I-nya sama dengan alfa I ditambah beta I dikali dengan ERM atau return ekspektasian dari pasarnya. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa model pasar dapat digunakan untuk menghitung abnormal return. Apa sih yang dimaksud dengan abnormal return itu? Return yang tak normal atau abnormal return merupakan selisih antara return realisasian dengan return ekspektasiannya. Jadi, dikatakan di sini bahwa investor itu mengharapkan suatu return di masa depan, tetapi pada kenyataannya di masa sekarang ini dia tidak bisa mendapatkan sesuai dengan yang diharapkannya. Nah, oleh karena itu selisihnya merupakan return yang tak normal. Nah, return tak normal ini tidak akan menjadi kabar yang baik jika jangka waktunya lama. Oleh karena itu, model pasar biasa digunakan untuk menghitung return tak normal sehingga kita bisa tahu apakah return tak normal tersebut itu berkepanjangan atau tidak. Kemudian, bagian yang lainnya adalah bagaimana menentukan portofolio optimal dengan menggunakan single index model. Di sini, penghitungan untuk menentukan portofolio optimal dapat disederhanakan dengan mendasarkan pada rasio yang dapat menentukan apakah suatu sekuritas dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal yang disebut dengan excess return to beta ratio atau ERBI. Nah, excess return to beta ratio itu bisa dihitung sebagai berikut. ERBI sama dengan ERI atau return ekspektasian dari sekuritas I dikurangi dengan return aktiva bebas resiko, di mana return aktiva bebas resiko didapatkan dari return yang kita dapatkan ketika kita memiliki aset bebas resiko. Contohnya seperti SBI atau kemudian kita memiliki T-bill. Nah, di situ kita bisa dapatkan return bebas risiko dibagi dengan beta I, di mana beta I di sini adalah pengukur risiko untuk I. Nah, kemudian bagaimana cara langkah-langkah menentukan besarnya cut-off ERB supaya kita bisa tahu mana nih portofolio yang optimal atau tidak? Nah, yang pertama nanti bisa
mengurutkan sekuritas berdasarkan nilai ERP yang terbesar ke kecil. Yang terbesar merupakan kandidat untuk dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Jadi dengan menggunakan rumus yang tadi, kita hitung nilai ERP dari masing-masing sekuritas yang ada di dalam portofolio. Kemudian setelah itu, kita bisa menghitung nilai AI dan BI untuk masing-masing sekuritas ke I, di mana untuk nilai AI sama dengan return ekspektasian sekuritas ke I dikurangi dengan return bebas risiko dikali dengan beta I dibagi dengan sigma EI kuadrat, di mana sigma EI kuadrat tadi sudah dijelaskan merupakan risiko tidak sistematik yang kita cari dengan menggunakan model single index model. Kemudian yang kedua mencari BI. BI sama dengan beta I dibagi dengan sigma EI kuadrat, di mana untuk beta I ini lebih fokus kepada resiko sistematiknya, di mana beta I dibagi dengan resiko tidak sistematiknya. Setelah ditemukan untuk nilai AI dan BI, maka bisa menghitung nilai CI, di mana CI sama dengan sigma M kuadrat atau resiko pasar dikali dengan sigma IJ sama dengan 1 AC, atau kemudian AC yang dimaksud di sini adalah nilai A-nya tadi yang sudah dihitung dibagi dengan 1 plus sigma M kuadrat EIJ sama dengan 1 BJ. Tinggal dimasukkan saja, kemudian nanti dari hasil penghitungan tersebut bisa menunjukkan besarnya cut-off point atau C bintang adalah CI yang terbesar. Nah, CI yang terbesar itu merupakan kandidat dari portofolio yang optimal. Sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas yang memiliki nilai ERP lebih besar atau sama nilainya. Jadi kalau ERP-nya kecil, itu berarti portofolionya tidak optimal, maka harus dikeluarkan dari kandidat portofolio optimal. Sedangkan kalau nilai ERP-nya lebih besar atau sama nilainya, maka kemudian bisa dimasukkan sebagai kandidat dari portofolio optimal. ERP di titik C bintang adalah nilai ERP yang kecil, sehingga tidak disertakan dalam pembentukan portofolio optimal. Nah, pernah kita pelajari bersama bahwa untuk menunjukkan adanya portofolio yang optimal, kita perlu untuk melihat terlebih dahulu preferensi resiko dari investor yang ada. Dengan menggunakan cut-off point atau dengan menggunakan ERP ini, maka kita bisa juga melihat dengan lebih jelas secara statistik mana portofolio yang optimal, yaitu dengan menghitung nilai cut-off point ini tadi. Sehingga hasilnya pun bisa lebih akurat dibandingkan dengan ketika kita hanya melihat dari preferensi resiko. Dan untuk melihat portofolio optimal dengan preferensi resiko, itu merupakan pengembangan dari model Markowitz yang ada. Nah, jadi demikian untuk pengenalan terkait dengan single index model, kemudian juga penghitungannya, analisa portofolionya, dan juga bentuk lain dari single index model. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan semoga sukses.